Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin video. Lupa perkenalannya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, aku adalah Gina, orang Bandung yang sekarang tinggal di Jepang. Hari ini aku mau bikin video yang aku semangat banget karena aku suka banget sama hal ini, yaitu tentang cara memilah sampah di Jepang. Aturannya tuh banyak banget. Seperti yang kalian udah tahu, Jepang tuh negaranya bersih banget. Bahkan aku tuh tinggal di kota kecil dan di sini pun bersih banget. Aku nggak pernah jarang banget lihat ada sampah sedikit pun. Mereka tuh udah sangat aware untuk gimana cara mereka buang sampah di Jepang. Dan memang fasilitas untuk recycle di Jepang juga memang bagus banget, memang sedetail itu. Nah, hari ini aku mau nunjukin cara aku buang sampah di Jepang berdasarkan aturan yang udah dikasih sama kota tempat aku tinggal. Dan di terakhirnya aku mau ngasih tahu tips hal apa yang bisa diimplementasikan untuk orang di Indonesia. Kayak gitu. Itu adalah video yang aku mau buat hari ini. Jadi stay tune terus. Jangan lupa tonton sampai akhir, dan sebelumnya jangan lupa buat subscribe, nanti like dan komen di channel ini. Langsung aja yuk, lihat. Nah, sebelum mulai aku mau ngasih tahu, jadi di Jepang itu setiap kota itu ada kebalik. Jadi untuk buang sampah di Jepang tuh plastiknya khusus, jadi nggak bisa pakai kresek bekas belanja gitu di supermarket tuh nggak bisa. Setiap kota punya desainnya masing-masing. Ini untuk kota aku. Untuk kota aku tuh kota Ichinoseki, warnanya hijau kayak gini dan dia ada berbagai macam ukuran. Dan semua sampahnya itu harus dibuangnya ke sini, nggak boleh pakai kresek yang lain, karena kalau nggak nanti nggak diangkat. Yang kedua, setelah tadi ada aturan kreseknya itu harus khusus, ada yang namanya jadwal membuang sampah. Ini kita kan bulan Maret 2025 ya. Maksudnya apa? Jadi di hari tersebut nanti truk sampahnya akan datang dan angkut sampah sesuai yang udah ditentuin. Kayak misalkan ini hari Senin itu nggak ada pengangkutan, jadi truk nggak akan datang. Lalu hari Selasa ini adalah harinya sampah burnable atau sampah basah itu diangkut. Lalu ini untuk sampah bin itu kayak kaleng atau gelas kayak gitu. Nah, ini hari Kamis itu pengangkutan sampah recycle kayak botol PET, kardus, terus barang sampah-sampah recycle. Lalu hari Jumat nanti ada pengangkutan lagi sampah basah. Ini kan karena sampah yang paling banyak diproduksi ya, ini tuh sampah dapur maksudnya. Jadi sampah dapur tuh di hari Selasa dan hari Jumat. Nah, setelah jadwal membuang sampah, ini ada aturan untuk kategori untuk mengklasifikasikan jenis-jenis sampahnya. Ini yang pertama yang warna hijau, itu ada recyclable garbage atau yang sesuai sama ini kan warna hijau. Recyclable garbage ini tuh ada banyak banget kategorinya. Tapi yang paling sering aku produksi atau aku buang tuh yaitu pertama sampah botol PET. Ini bekas minuman kemasan. Dan kalau di kota aku itu sampah botol PET-nya itu harus dipisah antara label sama cupnya. Nih, jelas-jelas ada tulisannya. Dan memang kayak gitu, kalau nggak sesuai nanti nggak diangkat. Kayak gitu. Terus ini untuk kalau yang botol gelas, ini tuh memang harus dicuci sampai bersih dalamnya. Terus tutupnya juga dipisah. Lalu bekas minuman kaleng juga dicuci, dipisah. Memang sedetail itu guys. Terus yang kedua juga ini sering banget kayak bekas-bekas kemasan. Beli misalkan ikan ada pakai styrofoam bawahnya. Terus kayak sampah-sampah bekas telur, plastik, kresek sisa kayak gitu. Terus bekas packaging kayak gini tuh, tutup, label dan lain-lain. Termasuk apa tuh namanya tuh? Peletok-peletok tuh. Ya itulah ya, peletok-peletok. Masuknya itu ke recycle, plastik kontainer dan packaging. Ini satu plastik khusus kayak gini. Ini satu plastik khusus, jadi ini nggak boleh dicampur sama ini. Ini nggak boleh dicampur sama ini. Nah, untuk yang jenisnya plastik tapi kotor itu nggak boleh masuk ke recycle. Ini harusnya masuknya ke sampah basah atau sampah yang nantinya bakal dibakar. Kayak misalkan bekas mayones kayak gitu, terus bekas bumbu. Pokoknya
walaupun dia plastik tapi dia kotor, dia harus masuk ke sampah bakar atau burnable. Terus ini juga ada sampah kayak bekas karton susu, ini harus dibongkar, dicuci, terus diikat. Terus sampah bekas koran, dan ada perbedaan antara terus ini kan juga kardus ya, kardus juga harus dibongkar, dilipat. Kalau misalkan kayak bekas karton susu itu harus diikatnya itu pakai tali yang warna putih nih, harus diikat pakai white paper string. Jadi misalkan diikat tapi pakai talinya warna coklat itu nggak boleh, karena nggak akan diangkat, karena tempat recycle-nya beda. Nah kalau ini untuk kardus dia boleh diikatnya pakai tali apa aja boleh, mau warna coklat mau warna putih gitu, dan nggak boleh pakai tali rafia karena aku pernah dibalikin sampahnya. Terus setelah sampah recyclable ada juga sampah unburnable atau yang nggak bisa dibakar, kayak misalkan ada bekas hanger patah gitu, terus mau buang tas, mau buang ember kayak gitu, buat plastik tank mainan, nah itu masuknya ke unburnable. Dan barang-barang elektronik lainnya, kayak misalkan ini bekas kettle atau panci bekas, ini apa tuh, garpu. Terus kayak misalkan yang pecah belah, razor, pisau yang harus dibungkus dulu, ini masuknya ke barang-barang yang masuknya kategori sampah yang unburnable atau nggak bisa dibakar. Ini adalah sampah yang paling sering aku produksi, atau kita juga paling sering kita produksi, yaitu sampah dapur. Masuknya itu dia ke burnable garbage. Pertama ini ada kitchen waste, ini udah pasti ya kayak gitu. Nah terus yang kedua sampah popok atau bekas truk atau kertas-kertas kecil kayak gitu, aluminium foil, atau kayak ini misalkan sampah ranting-ranting. Terus kalau misalkan buang baju pun di sini masuknya ke sampah burnable kayak gitu. Terus ini aku bilang tadi bekas bumbu, terus bekas ini food partition, sikat gigi, ini masuknya ke burnable. Dan ini biasanya aku campur, jadi satu plastik aku campur aja gitu. Tapi kalau untuk popok aku plastikin dulu, baru disatuin ke sampah dapur gitu, biar nggak jorok. Dan aku lihat di sini pun memang pada kayak gitu. Lalu ini ada sampah-sampah lainnya, tapi aku jarang banget memproduksi sampah ini karena memang nggak pernah aja gitu. Ini ada over. Untuk sampah-sampah yang gede tuh harus nelpon, jadi harus nelpon kantor recycle-nya, nanti dijemput, atau kalau kita mau anterin sendiri itu boleh. Nah, sebelum kita memilah-milah sampah yang udah aku kumpulin di sana, aku mau ngasih tahu. Jadi di dalam rumah aku itu cuman ada 2 tong sampah. Tempat sampah yang pertama ini yang untuk sampah dapur atau sampah burnable. Nah, yang di belakang itu itu adalah sampah recycle. Tapi jangan salah, aku masih punya tong sampah lain di luar. Aku taruh di teras. Karena aku cuman masang 2 ini adalah alasannya karena sampah ini yang paling sering dihasilkan kayak gitu. Nah, sekarang aku udah punya nih sampah-sampah yang udah aku kumpulin sengaja buat bikin video ini. Dan aku mau ngasih lihat ke kalian kategorinya apa aja dan dibuangnya ke tempat sampah mana aja. Yang pertama, ini ada tisu bekas ngelap-ngelap kayak gitu. Nah, tisu kayak gini masuknya ke sampah burnable, sampah dapur kayak gitu. Terus ini ada bekas obat tera. Ini bekas obat tera. Kalau dari sesuai pamflet yang tadi, sampah medicine kayak botol-botol kayak gitu, walaupun dia ini bentuknya plastik, tapi harus masuk ke sampah burnable. Terus ini bekas sahurnya Paksu, bekas udon, mie ramen instan gitu, walaupun dia bentuknya styrofoam, kok nggak fokus? Walaupun dia styrofoam kayak gini, tapi dia itu kan dalamnya kotor. Tuh kayak gitu ada bumbunya. Jadi ini masuknya ke sampah burnable kayak gitu. Terus ini ada sampah packaging. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu, sebenarnya di semua packaging makanan atau produk Jepang tuh sebenarnya udah dikasih tahu nih, dia tuh harus masuknya tuh
ke sampah mana, kayak gini nih, ini sampah pura atau recycle, kayak gitu. Dan karena dia memang bersih juga dalamnya, jadi maksudnya susah banget fokusnya. Nah kayak gini, dia kan nggak ada kotoran apa-apa, jadi udah pasti dia itu masuknya ke sampah. Tebak, burnable apa recycle? Ya benar, recycle guys. Ke situ dia sampahnya, ke sampah recycle. Terus aku punya ini, sampah bekas minuman kemasan. Ini udah aku cuci bersih. Cucinya sebenarnya nggak usah ribet-ribet, asal di gitu-gitu, terus udah aja buang. Ini labelnya masuk ke recycle, cupnya masuk ke ini nih. Aku di sini punya sampah lain guys. Ini untuk kumpulan tutup-tutup. Ini untuk baterai. Jadi aku kumpulin dulu kalau udah banyak, nanti aku satuin di Gomi Station. Ada dia kolektif gitu kalau buat sampah baterai. Sama ini ada sampah gelas, beling dan kayak gini, beling. Jadi ada di sini. Nah, balik lagi. Ini sampah PET itu aku kumpulin ke kumpulan sampah-sampah PET ada di teras belakang. Terus sampah kayak bekas kaleng-kaleng kayak gini juga dia khusus, tempat sampahnya ada di luar. Dan ini dia kan beling, berarti dia masuk ke kumpulan beling-beling. Nah ini tuh dikumpulin dulu sampai dia penuh baru aku buang sih. Jadi nggak setiap minggu aku buang gitu, enggak, karena kan sampahnya juga jarang, sebulan sekali juga enggak gitu. Udah. Terus aku punya sampah susu. Ini udah aku kasih tunjuk caranya, ada di shorts YouTube aku, kalau yang penasaran bisa lihat. Ini nanti dikumpulin, ditumpuk, lalu diikat pakai tali putih. Nanti aku tunjukin. Sekarang kita bawa dulu sampah ini ke luar. Nah sekarang ikut aku untuk buang sampah ini yang aku taruh di teras belakang. Let's go. Come on, come on, come on. Ini dingin. Sini guys, sini. Nih, jadi di teras belakang tuh aku punya sampah yang lain. Yang pertama, ini sampah kaleng. Jadi aku masukin ini dalam ini. Terus buat ini masuknya ke sini. Kumpulan sampah botol PET. Kayak gini udah bersih, masukin. Ini hasil aku ngumpulin kardus karton kotak susu. Kayaknya udah cukup banyak, jadi hari ini mau aku ikat. Dan semuanya tuh dicuci bersih dulu, terus dikeringin, nanti baru diikat pakai tali putih. Come on, lihat. Let's go. Halo guys, aku mau nunjukin, aku mau ngikat kumpulan karton susu yang udah aku kumpulin. Ini tuh lama banget kok, kayaknya 4 bulan lebih ada nggak aku buang. Jadi aku kumpulin sampai banyak dulu. Dan wajib diikatnya tuh pakai tali putih kayak gini. Dia tuh beli di supermarket. Talinya dari recycle kertas. Dan nggak boleh pakai tali rafia, karena nanti nggak diangkat guys sama bapak truk sampahnya. Jangan coba-coba, karena aku pernah sampahnya dibalikin ke depan rumah karena nggak sesuai aturan. Begitu. A few moments later. Udah. Ini karena udah diikat sesuai aturan pakai tali putih. Nanti di hari pengangkutannya, yaitu hari Kamis, tinggal ditaruh dan nanti pasti diangkat. Oh ya, lupa nunjukin, aku juga punya sampah kardus. Jadi sampah kardusnya dibongkar dulu, ditumpuk, nanti diikat. Tapi karena ini belum banyak, jadi aku belum bakal ikat sih. Jadi aku kumpulin dulu aja di teras belakang. Kayak gini guys, tuh. Nah, berikutnya aku juga mau nunjukin cara buang sampah popok atau sampah bekas pembalut cewek kayak gitu. Ada di dalam kamar mandi.
Jadi dia itu kan masuknya ke sampah recyclable. Sorry, masuknya ke sampah burnable. Tapi aku selalu masukin dulu dia ke plastik, jadi nggak dicampur popok ada di dalam sampah dapur kayak gitu loh. Di sini ada sampah bekas popok anakku, dan aku mau masukin dia dulu ke plastik. Saya kalau udah penuh, aku masukinnya ke kresek bekas belanja dari supermarket gitu loh guys. Jadi bukan pakai plastik kayak gini, tapi karena masih dikit dan buat kepentingan YouTube ini aja, jadi aku masukinnya pakai plastik khusus kayak gini. Tapi biasanya enggak kok, itu cuman sedikit aja guys. Nah ini kalau udah dia diplastikin lagi, tinggal dibuang ke sampah burnable kayak gitu guys. Nah aku juga mau nunjukin sampah dapur yang agak jorok. Jadi kalau kalian nggak kuat lihatnya, skip aja bagian ini. Jadi di bagian sink aku itu ada sampah-sampah basah kayak gini, bekas potongan buah atau sayur atau sisa makanan. Nah tapi ini tuh dia ada saringannya lagi guys, aku tunjukin ke kalian ya. Nah bentuknya tuh kayak gini, jadi kayak net ditaruh di lubang saringannya, jadi nanti yang dibuang itu kewadahin kayak gitu. Jadi nggak jorok awur-awuran, tau gak sih guys, di tong sampahnya tuh kayak bekas telur basah kemana-mana gitu. Jadi pakai net kayak gini. Nah sekarang aku mau buang yang ada di sana. Kalau yang nggak kuat lihat jorok, skip aja ya. Nah jadi kayak gini bentuknya. Ini kan sampah bekas potongan atau sisa makanan, sisa nasi. Jadi dia nggak masuk ke saluran. Terus diikat. Terus kalau udah diikat, udah deh, ini dibuang ke sampah recyclable. Salah mulu, ke sampah burnable ya guys, sorry. Nah ini yang barunya dipasangin kayak gini, udah deh. Jadi dia tuh bentuknya kayak gini, di dalam saringan ada saringan lagi gitu. Udah deh. Pas sampah tadi udah dikumpulin tuh dibuangnya kemana sih? Kalau di area tempat aku tinggal ada namanya Gomi Station ini nih. Tada! Ini tuh ada 2 pintu. Yang kiri untuk sampah bakar, pintu yang kanan itu untuk sampah recycle. Dan itu nanti truknya datang sesuai harinya. Nah teman-teman, kurang lebih kayak gitu proses atau cara aku buang sampah sehari-hari di rumah. Sebenarnya aku mau cerita sedikit. Di Bandung pun aku tuh memang sebenarnya udah misahin sampah, tapi sebatas sampah basah, dan kan itu pun sebenarnya nggak ngaruh karena di akhirnya pun dicampur lagi kan sama truk sampahnya tuh dicampur lagi. Tapi memang aku pribadi suka memilah sampah gitu. Nah setelah pindah ke Jepang, justru aku tuh excited banget buat buang sampah kayak gini, dipilah-pilah sesuai jadwal. Aku tuh suka banget. Dan kalau kita nungguin pemerintah di Indonesia ngurusin sampah, kayaknya keburu kelamaan gitu ya. Nah aku mau ngasih solusi, sebenarnya ngasih saran kira-kira hal apa yang bisa diimplementasiin dari cara membuang sampah di Jepang di Indonesia. Yang bisa dipisah pertama itu adalah botol bekas minuman, kayak yang tadi. Botol PET atau botol bekas minuman kemasan itu bisa dikumpulin di dalam satu kresek dan dikumpulin dulu. Nanti pas buang sampahnya, kalau tukang sampahnya ngelihat dia tuh udah dalam satu plastik yang khusus botol, pasti dia ambil kok, pasti dia ambil dan dia jual ke pengepul. Sebenarnya di Bandung juga udah ada kayak bank sampah kayak gitu ya, cuman di tempat aku dulu di daerah Bandung Timur, aku udah nge-search, itu nggak ada. Dan mungkin untuk sebagian orang kan repot ya, harus nganterin sampah gitu, kayak gitu. Mau sebulan, mau 2 bulan. Kalau misalkan kalian memang jarang beli minuman gitu ya, nggak apa-apa, yang penting dikumpulin. Once udah penuh, kalian bisa buang itu, dan itu pasti sama tukang sampahnya dijual lagi. Itu kan mempermudah pekerjaan mereka gitu ya, daripada sampah yang sebenarnya bisa dijual kecampur begitu aja sama sampah dapur yang jorok gitu. 2, sampah kardus. Kalau kalian punya kardus-kardus bekas yang misalkan gede-gede, kalian juga bisa kumpulin dulu itu, tumpuk dulu sampai lumayan banyak, diikat, lalu nanti buangnya ya di samping tempat sampah kalian aja gitu. Itu juga pasti dikumpulin kok sama tukang sampah, karena kardus tuh ada nilainya, mereka bisa jual itu ke pengepul sampah. Selebihnya menurut aku
nggak ada yang bisa lagi ya. Kayak misalkan sampah basah di kita, sampah recycle gitu masih terlalu abu-abu gitu. Dan belum semua orang sadar untuk misah-misahin sampah kayak gitu. Jadi ya menurut aku dua itu sih, sampah botol PET sama kardus. Setidaknya kalian bisa mulai dari diri sendiri dulu daripada nungguin pemerintah nggak tahu kapan gitu. Ya berharap aja semoga suatu saat pemerintah Indonesia bisa bikin recycle facility gitu yang untuk memilah sampah dapur. Karena sampah dapur tuh nggak bisa diapa-apain lagi karena terlalu random gitu ya campuran di dalamnya tuh. Jadi memang kalau di Jepang pun satu-satunya cara sampah dapur tuh pasti dibakar gitu. Kayak gitu kurang lebihnya guys. Aku semangat banget bikin video ini karena memang aku suka memilah sampah dan aku memang agak concern ke hal-hal yang kayak gini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian jadi tahu kayak sebenarnya di Jepang tuh buang sampahnya kayak gimana, seribet apa. Tapi menurut aku nggak ribet ya, cuman lebih harus hati-hati aja kayak gitu. Karena kan sampah kita ya harus bertanggung jawab gitu, kita yang nyampah. Ya kayak gitu deh pokoknya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu bikin aku semangat untuk bikin video-video lain yang bagus kayak gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.